Pernah kepikiran nggak kalau dalam sejarah itu, kadang nasib sebuah era bisa bergantung pada satu orang saja? Nah, untuk Islam di masa-masa awalnya, salah satu orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini kita akan lihat gimana sahabat terdekat Nabi ini menjadi pilar yang menopang sebuah keyakinan yang baru lahir di saat-saat yang paling genting. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari kisah Abu Bakar. Coba kita jadikan ini sebagai panduan kita ya, saat kita menjelajahi sebuah kisah tentang kepemimpinan di bawah tekanan, keyakinan yang gak tergoyahkan, dan beban tanggung jawab yang, wah, luar biasa berat. Oke, jadi ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari hubungannya yang paling personal sebagai sahabat Nabi. Terus kita lanjut ke perjalanannya sebagai salah satu orang pertama yang beriman, melewati berbagai ujian di Mekah dan Madinah, sampai akhirnya naik jadi pemimpin. Terakhir, kita akan kupas tuntas kenapa warisannya sebagai As-Siddiq itu abadi banget. Setiap cerita hebat, kan pasti ada awalnya kan? Nah, buat Abu Bakar, ceritanya dimulai jauh sebelum beliau jadi pemimpin umat. Beliau ini udah jadi tokoh yang dihormati di sukunya. Tapi yang lebih penting lagi, beliau adalah sahabat terdekat dan orang kepercayaan Nabi Muhammad. Coba bayangin deh, di pasar Mekah yang super sibuk, Abu Bakar itu membangun reputasi bukan cuma sebagai pedagang sukses, tapi sebagai orang yang omongannya bisa dipegang. Integritas dan kejujuran inilah, bukan kekayaannya, yang jadi fondasi dari semua yang akan terjadi selanjutnya. Dan tibalah momen yang mengubah jalan hidupnya dan juga sejarah dunia. Sebuah wahyu baru datang, dan di saat banyak orang masih ragu-ragu, Abu Bakar justru menunjukkan keyakinan yang instan dan total. Coba deh, perhatikan lini masa ini. Tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya. Di tahun yang sama persis, tanpa pikir panjang, Abu Bakar langsung menyatakan keimanannya. Nggak ada jeda, nggak ada keraguan. Jadi ini bukan proses yang pelan-pelan ya, ini adalah lompatan keyakinan yang seketika dan mutlak. Tindakannya yang super cepat itu menempatkan beliau dalam sebuah lingkaran elit, as-sabiqul awalun, atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Ini tuh bukan cuma gelar loh, tapi bukti keberanian yang luar biasa. Soalnya untuk bergabung saat itu, artinya menentang seluruh tatanan sosial yang ada. Tapi ya gitu, jadi yang pertama itu artinya harus siap hadapi perlawanan paling keras. Bagian selanjutnya dari cerita kita ini adalah tentang ujian. Gimana iman Abu Bakar ditempa dalam api penganiayaan dan tantangan membangun komunitas dari nol. Di Makkah waktu itu, menjadi seorang muslim itu berbahaya. Penganiayaannya berat banget. Tapi justru di tengah-tengah inilah karakter Abu Bakar benar-benar bersinar. Beliau nggak cuma bertahan, tapi juga jadi perisai bagi yang lain. Beliau pakai kekayaannya untuk membebaskan budak-budak muslim dan menopang komunitas yang masih sangat muda. Komitmennya bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata. Lalu datanglah ujian kesetiaan yang paling puncak, hijrah. Ketika Nabi harus melarikan diri dari Mekah di bawah ancaman pembunuhan, cuma ada satu orang yang beliau pilih untuk menemani perjalanan berbahaya itu, Abu Bakar. Fakta ini aja udah cukup membuktikan kan, betapa luar biasanya tingkat kepercayaan di antara mereka berdua. Setelah aman di Madinah, peran Abu Bakar berkembang pesat. Beliau bukan lagi cuma seorang penyintas, tapi seorang arsitek komunitas. Mulai dari meletakkan batu pertama masjid, sampai jadi penasihat utama dalam urusan pemerintahan, beliau selalu ada di jantung pembentukan negara Islam yang baru ini. Semua yang kita bahas barusan, itu semua adalah persiapan untuk momen yang paling krusial. Ketika Nabi Muhammad wafat, komunitas muslim yang masih muda itu ada di ambang kehancuran. Dalam kekosongan kekuasaan dan kesedihan yang mendalam, harus ada satu orang yang maju. Dan disinilah Abu Bakar melangkah mengambil takdirnya. Tahun 632 Masehi, di tengah-tengah duka dan kebingungan, para sahabat membuat pilihan yang menentukan. Abu Bakar akan menjadi pemimpin mereka, khalifah pertama. Coba bayangkan betapa beratnya tanggung jawab itu, mengambil alih kepemimpinan dari Nabi sendiri. Beban yang luar biasa kan? Dan yang beliau lakukan setelah itu, wah benar-benar luar biasa. Pertama, beliau berhasil memadamkan pemberontakan dalam Perang Riddah dan menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah panji Islam. Kedua, beliau memulai tugas raksasa untuk mengumpulkan wahyu Al-Quran yang tadinya tersebar menjadi satu kitab suci yang utuh. Dan ketiga, beliau mengarahkan energi negara yang baru bersatu ini keluar. 3 pencapaian yang membentuk dunia Islam selamanya. Dan tahu nggak yang paling bikin takjub? Semua ini, menyatukan bangsa, melestarikan kitab suci, dan memulai ekspansi, terjadi hanya dalam waktu 2 tahun. Iya, cuma 2 tahun yang singkat,
tapi berhasil mengubah arah sejarah. Luar biasa. Jadi, apa sih warisan abadi dari kepemimpinan yang singkat tapi dampaknya dahsyat ini? Ternyata ini bukan cuma soal pencapaian politiknya, semuanya kembali ke inti dari siapa beliau sebenarnya, yaitu karakternya. Beliau wafat pada tahun 634 Masehi setelah berhasil mengamankan fondasi negara Islam. Dan yang menarik, atau mungkin lebih tepatnya mengharukan, beliau wafat di usia 63 tahun, persis sama dengan usia sahabatnya, Nabi Muhammad. Nah, ini dia yang merangkum semuanya. Sejarah mengingatnya dengan gelar Asy-Syiddiq yang membenarkan. Gelar ini bukan julukan sembarangan loh. Ini adalah deskripsi dari seluruh hidupnya. Orang yang ketika mendengar kebenaran, langsung membenarkannya, tanpa sedikit pun keraguan. Kutipan ini kayaknya pas banget buat merangkum esensi beliau. Iman yang kuat, kepemimpinan yang bijaksana di saat krisis, dan cinta yang tulus untuk komunitas dan keyakinannya. Itulah pilar-pilar warisan Abu Bakar.